Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 712. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu kali ini tengah berada di peta bintang. Dan setelah Xiaoyu sangat khawatir kepada Lusu. Dan kali itu Xiaoyu mengatakan jika dia tidak keluar maka Lusu akan mendapatkan akibatnya. Setelah mendengar hal tersebut, di sini Lusu akan kembali ke kesadaran awalnya dan akan menemui Xiaoyu. Setelah beberapa saat kemudian, dia kemudian membuka matanya dan kali ini telah mengetahui dia telah kembali seperti sedia kala. Lusu kemudian tertawa dan kemudian menatap mereka semua. Sambil kemudian membuka matanya, ia pun berkata, "Aku telah kembali." Ucap Lusu mengatakan itu. Sontak membuat semua orang pun sangat kaget dan bingung setelah apa yang terjadi kepada Lusu. Nampak di sini Xiaoyu sangat khawatir kepada Lusu dan sesegera mungkin ingin menggigit Lusu sesegera itu. Tak hanya itu, di sini nampaknya Cheng Zhen dan juga Cheng Qi mengkhawatirkan kakak Zhou yang kali itu tengah kelihatan berbeda dan dia diam saja tanpa sepatah kata pun. Bahkan dianggap di sini Lusu tengah melakukan sesuatu yang aneh. Tak lama sambil khawatir, di sini kepala Lusu kemudian digigit oleh Xiaoyu sampai membuat Lusu pun kesakitan di bagian kepalanya. Lusu sangat lelah dengan biskuit Alkitab. Di sini sedikit berbicara omong kosong dan menanggungnya. "Hei Lusu, kamu gila, mendadak tidak bergerak, menakutkan sampai mati." Ucap Xiaoyu mengatakan itu. Di sini nampaknya Xiaoyu kemudian khawatir kepada Lusu dengan apa yang telah terjadi. Dan di sini ia sudah mengetahui Lusu tengah kembali seperti sedia kala. Dan kali ini dia cukup melakukan sesuatu yang agresif kepada Lusu. Sampai-sampai di sini Cheng Zuan kemudian menangkap kakak Su ketika dia hampir jatuh. Bersama dengan itu Cheng Qi juga ada di sana dan juga Cheng Zuan. Setelah melakukan hal tersebut, di sini Xiaoyu kemudian pergi meninggalkan Lusu. Ia menganggap Lusu itu gila dan kali ini dia akan pergi untuk menonton film saja. "Oke, aku akan meninggalkanmu. Abaikan Anda. Saya akan kembali menonton film." Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu. Lantas ia kemudian meninggalkan Lusu begitu saja tanpa sepatah kata pun setelah menggigit Lusu. Nampak di sini gigitan itu masih berada di kepala Lusu. Bahkan Lusu kemudian bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyu. Ia pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Xiaoyu melakukan hal itu? Lantas Xiaoyu kemudian pergi meninggalkan Lusu. Tapi sebenarnya di sini Xiaoyu sedikit tertawa di dalam hatinya karena mengetahui ketika dia dibangunkan oleh orang lain dia tidak mendengarkan sama sekali. Tapi ketika Xiaoyu kemudian memanggil Lusu, maka Lusu kemudian segera mungkin untuk membuka matanya. Sambil tersenyum dan tertawa, di sini Xiaoyu kemudian berkata dalam hati, "Tapi dia tidak merespon saat orang lain menelepon Lusu. Tapi dia bangun saat aku membangunkannya. Hal semacam ini cukup memuaskan." Ucap Xiaoyu mengatakan itu dalam hatinya. Ia pun cukup puas karena dia sangat dipedulikan oleh Lusu. Bahkan perkataannya kemudian digubris oleh Lusu dan Lusu kemudian bangun dari tidurnya setelah ia berada di peta bintang dan kemudian mengambil pedang milik si pemilik pondok pedang. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lusu kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan di sini Cheng Zuan mengetahui bahwasanya perutnya sudah kenyang dan waktunya mereka untuk pergi. "Saudara Su, itu karena kamu baik-baik saja maka aku akan segera mungkin untuk pergi meninggalkan tempat ini." Ia pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu, ditemani oleh Cheng Qi. Lantas Cheng Qi pun juga kemudian berkata kepada kakak Su, "Maka kita akan terlebih dahulu untuk pergi meninggalkan tempat ini." Selang beberapa saat kemudian mereka kemudian pergi meninggalkan Lusu dengan begitu cepat dan begitu kilat. Karena mereka adalah peringkat pertama, mungkin cara kabur yang seperti ini adalah cara yang paling mudah untuk itu. Bus bus bus. Seketika itu mereka kemudian pergi meninggalkan Lusu. Lusu pun kemudian terbangun dan ingin terjatuh saja. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan dirinya pada saat ini? Padahal sudah ditugasi Xiaoyu untuk mencuci piring, tapi kenapa dia kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut? "Hilang," ucapnya mengatakan itu dan mereka pun pergi meninggalkan Lusu yang saat itu tengah ada di sana. Tapi tak lama setelah itu Lusu kemudian bergegas untuk pergi
dan kemudian menghampiri mereka berdua, yakni Cheng Xuan dan juga Cheng Qi. Nampaknya di sini Lu Su mengetahui bahwasanya sebelumnya Cheng Qi dan Cheng Xuan telah diajak oleh Xiao Yu untuk mencuci piring, atau lebih tepatnya itu adalah tugas dari mereka berdua setelah makan enak-enak. Sambil memberikan gertakan di sini Lu Su kemudian tersenyum dan kemudian memanggil mereka berdua sambil memegangi bahunya. Tunggu, apakah kamu sudah selesai mencuci piring? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada mereka berdua. Siapa bilang barusan ada 50.000 yuan di lapangan itu? Ucap Lu Su mengatakan itu lagi. Nampaknya Lu Su pun sudah mendengarkan perkataan mereka berdua sebelumnya ketika Lu Su berada di peta bintang. Dan ia mengetahui hal tersebut. Sontak mereka berdua pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Lu Su. Bagaimana mungkin Lu Su itu sudah mengetahui apa yang dipikirkan atau dikatakan sebelumnya, padahal Lu Su kelihatannya tidak sadar. Sontak membuat mereka berdua kemudian tercengang dan bingung bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dan duel pun terjadi antara mereka berdua. Atau lebih tepatnya mereka berdua dan bertiga bersama dengan Lu Su. Oke Xiao Yu, aku akan mencuci piring, ucap Cheng Xuan mengatakan itu. Siapapun yang mendengarkan, Xiao Yu, biarkan aku untuk pergi mencuci piring dengan segera mungkin. Ucapnya mengatakan itu. Setelah digebuki oleh Lu Su, nampaknya mereka berdua pun bergegas untuk melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua. Mereka kemudian bergegas untuk kembali ke rumah Xiao Yu, dan di sini mereka harus mencuci piring setelah makan enak-enak, ditemani oleh Little Fury yang kemudian sedikit galak untuk menyuruh mereka mencuci piring dengan sangat cepat. Hei, ayo cuci piringnya. Itu adalah ucapan Little Fury, mengatakan bahwasanya mereka harus rajin-rajin mencuci piring agar kepalanya tidak benjol kembali. Di sini Cheng Xuan kemudian mencuci piringnya berserta dengan Cheng Qi. Ia pun kemudian mengeluh dan berkata, saya pikir saudara Su hanya ingin mencari kesempatan untuk memuji saya. Jadi mungkin itu salah. Ucap Cheng Xuan mengatakan hal tersebut. Nampaknya hal ini membuat dia kesakitan. Atau lebih tepatnya benjol semua di bagian kepala dan dia harus mencuci piring itu dengan sesegera mungkin. Kali ini scene diperlihatkan di tempat lain di Gunung Longmeng. Atau lebih tepatnya di Benteng Longmeng. Ketika Niating dan juga si Xuanjin berada di sana, kali ini Lu Su akan pergi ke sana dengan melalui kehampaan. Nampak diperjelaskan di sini halaman Benteng Longmeng ketika di sini Lu Su kemudian membuka kehampaan, dan kali ini dia pun juga berhasil untuk melakukan hal tersebut. Layaknya seorang Grandmaster yang kuat seperti Niating dan juga si Xuanjin dan orang-orang yang lain di peringkatnya. Sambil membuka kehampaan tersebut, lantas Lu Su berkata dalam hati, titik pendaratan akhirnya tepat kali ini. Ucapnya mengatakan itu dan kemudian bertanya-tanya apakah ini koordinat yang pas ketika dia berada di Gunung Longmeng atau di Benteng Longmeng. Tak lama setelah itu di sini Lu Su nampaknya mencium bau yang sangat menyengat. Ia pun kemudian kaget dan bingung seperti daun bawang atau biasa yang dimakan oleh si Xuanjin. Tak salah lagi, mungkin ini adalah tempat di mana dia tepat untuk mendarat atau menemui Niating dan juga si Xuanjin di tempat yang mereka telah setujui. Selang beberapa saat kemudian Lu Su berjalan menuju ke tempat tersebut, dan kali ini rasa-rasanya daun itu kemudian sangatlah menyengat dan Lu Su memahami itu adalah bau dari daun bawang yang kemudian cukup segar. Rasa daun bawang ini sepertinya tepat sekali. Ucap Lu Su mengatakan itu. Ia mengetahui bahwasanya mungkin ini adalah yang biasa dimakan oleh si Xuanjin. Atau si Xuanjin selalu membawanya pergi kemanapun. Atau itu adalah snack yang bisa dimakan dimanapun seperti Xiao Yu membawa snacknya di ruang cincinnya. Setelah mengendap-endap, Lu Su kemudian meloncat ke sana kemari. Bak seperti ninja. Sampai kemudian dia kemudian bolak-balik di sana, membuat si Xuanjin kemudian tercengang apa yang kemudian dilakukan oleh Raja Surgawi ke-9 tersebut. Kelihatannya cukup aneh ketika dia berada di ranah Grandmaster. Kali ini si Xuanjin hanya melihatnya saja dan sambil memakan daun bawang tersebut. Nampaknya Lu Su sampai ke tempat yang tepat di mana dia akan berkumpul dengan Grandmaster yang lain.
Sambil bertingkah cukup aneh, di sini Lusu kemudian mendarat dan kemudian bertemu dengan mereka semua. Dengan sedikit aneh, di sini si Renjin kemudian menatap Lusu sambil menghibas-hibaskan daun bawangnya ke arah Niating yang saat itu tengah tidak ingin mencium bau yang seperti itu. Sedetiknya Niating sedikit marah kepada siswa Jin karena hal tersebut. Siswa Jin lantas tertawa dan menatap Lusu. Ia berkata, "Hei Lusu, kamu di sini. Apa kamu sudah makan? Masih ada bubur millet di dalam panci." Ucap siswa Jin menawarkan sesuatu. Bubur millet yang kali ini masih ada dan Lusu bisa makan kalau dia belum sarapan. Setelah menawari hal tersebut, nampaknya Lusu kemudian berjalan mengikuti apa yang dikatakan oleh si Suenjin. Tapi lebih tepatnya dia kemudian berjalan menuju si Suenjin. Dan di sini dia ke belakang Niating. Ia kemudian tersenyum dan tertawa. Ia berkata kepada mereka berdua, "Jangan sibuk setelah makan," ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya Lusu mengatakan bahwasanya sebelumnya dia telah makan dan kali ini dia kemudian tidak cukup untuk memenuhi perutnya karena perutnya kali ini telah kenyang dan dia tidak ingin makan lagi. Setelah beberapa saat kemudian Niating kemudian berkata kepada Lusu sambil meliriknya, "Kami berharap reruntuhan di Amerika Utara akan tersedia dalam 1 atau 2 minggu. Sekarang hanya sebuah visi, apa rencana Anda?" Ucap Niating mengatakan itu dan bertanya kepada Lusu, apa yang akan dilakukan Lusu, atau lebih tepatnya apa rencana Lusu ketika reruntuhan itu telah dibuka. Karena di sini dia adalah seorang Grandmaster, maka dia bisa menentukan hal tersebut, seperti layaknya Kaisar Surga yang lain atau Raja Surgawi yang lain. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini nampaknya Lusu kemudian tak mengatakan sepatah kata pun. Ia kemudian hanya mondar-mandir dan kelihatannya bingung. Sambil menghirup udara segar dan kemudian menghembuskannya, Lusu berkata kepada mereka berdua, "Jika Anda punya rencana, mari kita jalan-jalan, tapi dengarkan ini. Apakah kamu tidak ingin pergi?" Ucap Lusu yang sedikit mengeluh karena dia tidak ingin pergi sebenarnya, tapi sebenarnya juga ingin pergi. Dan Lusu bertanya apakah mereka berdua juga ikut pergi ke reruntuhan tersebut. Setelah mendengarkan perkataan Lusu di sini, nampaknya Niating kemudian menatap si Suenjin dan berkata, "Apakah tidak cukup bagi Anda untuk pergi?" Ucap Niating mengatakan itu. Kali ini Lusu berada di ranah Grandmaster dan siapa yang bisa untuk melawan Lusu jika Lusu berangkat sendirian. Maka dari itu di sini si Suenjin kemudian menjelaskan kembali apa yang dikatakan oleh Niating atau memberikan afirmasi ketika Lusu berangkat ke sana maka tidak akan bisa seseorang kemudian menyakiti dirinya yang kali ini berada di ranah Grandmaster. Itu benar. Raja Surgawi ke-9 telah dipromosikan menjadi seorang Grandmaster. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu? Tanya dari Susanjin kemudian menjelaskan dan menegaskan bahwasanya Lusu tidak ada yang bisa mengalahkannya, meski seorang Grandmaster atau orang kuat sekalipun. Ucap si Susanjin mengatakan itu kepada Lusu. Lusu kemudian diam-diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengetahui bahwasanya Lusu kemudian melamun dan tidak sedikit agresif, maka di sini si Suanjin kemudian memberikan selembar berkas atau berkas-berkas tumpuan kepada Lusu. Sambil menunjukkan berkas-berkas tersebut di sini si Suanjin berkata, "Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan atau harus Anda ekstra perhatikan. Kami menduga seseorang di Phoenix Society mungkin telah berkolaborasi dengan Luzu dan kami harap Anda dapat menemukan orang itu." Ucap si Suanjin mengatakan bahwasanya mungkin saja Luzu kali ini telah berafiliasi dengan Phoenix Society. Maka dari itu Luzu kemudian harus memperhatikan hal tersebut karena tidak mungkin bagi Luzu jika mereka harus pergi ke dunia tanpa mereka harus berdamai dengan orang-orang yang ada di bumi atau mencari sekutu lebih tepatnya. Lusu kemudian merasa tercengang dan berkata kepada si Suanjin, "Apakah itu benar?" "Apa?" ucap Lusu mengatakan hal tersebut dan kemudian mendekat ke arah si Suanjin. Dan ia kemudian membaca berkas-berkas tersebut dengan seksama. Setelah mengambil berkas tersebut, di sini si Suanjin kemudian menjelaskan sesuatu kepada Lusu.
Badan intelijen menemukan bahwa beberapa anggota dari Phoenix Society telah melakukan kontak dengan tim tentara bayaran yang Anda bunuh sebelumnya. Ucap siswa Jin menjelaskan hal tersebut. Di sini Lusu kemudian sedikit khawatir karena Lusu saat ini telah bersekutu dengan orang-orang yang ada di bumi. Sambil membaca 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian di sini siswa Jin kemudian menjelaskan lagi. Apalagi Phoenix Society memiliki banyak mata dan telinga di Amerika Utara, jadi akan sulit bagi Lu Zhou dan yang lainnya untuk melakukan aktivitas di sana secara diam-diam tanpa izin dari Phoenix Society. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya tidak mungkin bagi Lu Zhou untuk langsung kontak kepada orang-orang di bumi, kecuali mereka harus bertemu dengan Phoenix Society. Itu adalah ucapan dan penegasan dari Siswa Jin menjelaskan kepada Lusu bahwasanya Lusu harus mengetahui hal itu sebagai Raja Surgawi ke-9. Setelah membolak-balikan harta karun yang diberikan oleh Siswa Jin, maka Lusu kemudian berkata kepada mereka berdua, jika memanipulator di belakang layar Lusu memiliki rencana lain, dia pasti akan memiliki cadangan di sisi bumi. Sekarang tampaknya backhand kemudian kemungkinan besar akan mengintai dari Phoenix Society. Nampaknya Lusu mengkhawatirkan bahwasanya Luzu pasti punya rencana lain, atau lebih tepatnya rencana cadangan untuk mengantisipasi hal ini ketika mereka bergabung dengan Society atau Phoenix Society. Tentu harusnya Phoenix Society itu yang kemudian cukup ketar-ketir jika mereka harus bergabung dengan Luzu. Itu adalah ucapan Lusu dan sampai membuat si Jin dan juga Nieting bertanya-tanya dengan apa yang dikatakan oleh Lusu. Maka mereka kemudian tercengang dan menatap Lusu kemudian. Di sini, setelah itu si Jin kemudian menjelaskan sesuatu kepada Lusu. Setelah mendengarkan perkataan dari Lusu tersebut, hasil terbaiknya adalah hanya sejumlah kecil anggota dari Phoenix Society yang tergoda oleh kepentingan. Hasil terburuknya adalah seluruh Order Phoenix Society telah melemparkan dirinya ke pelukan dari Luzu. Ini prediksi dari siswa Engine. Ketika Phoenix Society bergabung dengan Luzu, maka bisa kemungkinan mereka akan mendapatkan sedikit bagian. Tapi ketika hasil buruknya itu melebihi apa yang mereka bayangkan, maka mungkin Phoenix Society telah sepenuhnya bersama dengan Luzu. Ucap dari Susanjin menjelaskan prediksi itu kepada Luzu, akibat dan sebabnya. Setelah mendengarkan hal tersebut, di sini Luzu berkata sambil menoleh ke arah yang lain, "Oke, saya akan mencoba mencari tahu situasinya kali ini. Tetapi tidak masalah, bahkan jika pihak lain benar-benar memiliki seluruh organisasi untuk mengandalkanku atau untuk mengandalkan Luzu. Karena di sini Luzu memiliki tentara yang cukup banyak, bahkan tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak itu mampu diatasi oleh Luzu. Maka Luzu pun tidak gentar jika harus menghadapi Phoenix Society. Itu artinya Phoenix Society itu tidak terlalu lemah atau tidak terlalu kuat seperti Luzu dan juga tentara W. Itu adalah pikiran yang sangat populer. Atau bisa dikatakan Luzu akan bisa memusnahkan bumi ini. Bahkan memusnahkan alam dimensi bersama dengan tentara W. Setelah mengatakan hal tersebut dengan secara pede, nampaknya di sini si Jin dan juga Nieting mengetahui bahwasanya Luzu itu sangat kuat. Bahkan Luzu diprediksi adalah sebagai Raja Iblis. Maka dari itu perkataan itu sungguh tidak sangat menakutkan, atau lebih tepatnya sangat menakutkan. Luzu kemudian tertunduk dan memberikan tatapan yang tajam seperti Raja Iblis yang sungguhan. Saya terutama ingin tahu apa yang akan ada di reruntuhan Amerika Utara untuk gadget sekelas bawah lainnya. Jika saya bisa menangkap ikan besar melalui mereka, itu akan menjadi rezeki nomplok bagi saya. Ucap Luzu mengatakan itu kepada Nieting dan juga siswa Engine. Apa yang dikatakan Luzu itu membuat mereka pun kemudian tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang dipikirkan oleh Luzu? Apakah Luzu akan membumi hanguskan seperti layaknya Raja Iblis yang sangat kuat yang digadang-gadang atau dipikirkan oleh mereka berdua? Setelah mendengarkan perkataan Luzu tersebut, nampaknya di sini siswa Engine kemudian ingin
mendengar lagi perkataan dari Lusu. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian berbalik dan berkata kepada mereka berdua, "Hei ngomong-ngomong, sudahkah Anda menebaknya?" Ucap dari Lusu mengatakan itu. Nampaknya ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab oleh mereka berdua. Apa yang dikatakan oleh Lusu itu bermaksud untuk membuat atau membuka kedok atau membuka. Sejarah kecil pada waktu Lusu itu dilahirkan. Setelah mendengarkan perkataan dari Lusu, nampaknya di sini mereka berdua kemudian memikirkan sesuatu. Seperti biasa, Niating kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun, kecuali si Xuanjin yang saat ini tengah takut berhadapan dengan seekor iblis atau sebuah iblis yang ada di depannya. Kali ini si Xuanjin kemudian memikirkan sesuatu agar tidak menyinggung Lusu dengan perkataannya tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Lusu kemudian menunggu jawaban dari mereka berdua. Ia kemudian menatap mereka berdua dan mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Niating hanya melihat saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di sini si Xuanjin kemudian memikirkan sesuatu untuk menjawab pertanyaan Lusu. Apakah yang dikatakan Lusu itu menyangkut dengan kakek Li Xianyi atau kakek bedang? Tak lama setelah itu, sebagai Raja Surgawi atau Kaisar Surga atau Raja Surgawi yang berikutnya, di sini nampaknya si Xuanjin kemudian berkata kepada Lusu, "Kami ingin tahu dalam kapasitas apa Anda mengajukan pertanyaan yang sulit ini." Ucap si Xuanjin mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini si Xuanjin ingin mengukur apa yang dikatakan oleh Lusu itu sebagai jawabannya, atau di sini si Xuanjin mengukur apa yang harus dikatakan oleh si Xuanjin kepada Lusu setelah Lusu memberikan pertanyaan tebakan tersebut. Dengan sangat pede, di sini Lusu kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya dia adalah jaringan surgawi atau Raja Surgawi ke-9. Tak lama setelah itu Lusu kemudian dengan tegas mengatakan bahwasanya aku adalah Raja Surgawi ke-9. Maka sudah tepat di sini aku bertanya kepada kalian semua. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya sebagai Raja Surgawi ke-9 di sini Lusu ingin mengetahui dari hasil yang mereka tebak. Tak lama setelah itu di sini si Xuanjin kemudian berkata sambil tersenyum kepada Lusu. Lalu apa yang kami tebak atau tidak tebak tidak terlalu penting. Bukan di mata kami Anda adalah Raja Surgawi ke-9. Ucap dari si Xuanjin mengatakan itu membuat Lusu kemudian tercengang. Apa yang dikatakan oleh si Xuanjin itu membuat Lusu kemudian sedikit sebal. Meskipun begitu, di sini kelihatannya Lusu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mengetahui bahwasanya si Xuanjin kemudian sedikit konyol dan kali ini Lusu tidak akan bertanya lagi kepada si Xuanjin. Lebih tepatnya Lusu akan melakukan apa yang ingin ia lakukan saja. Sambil marah-marah di sini Lusu kemudian berbalik arah dan kemudian membuka kehampaan kembali. Layaknya seorang Grandmaster yang kemudian dibully, ia kemudian sedikit kesal kepada si Xuanjin dan berkata, "Jawaban yang sangat bos, sangat tidak bagus. Lupakan saja dan jangan tanya lagi." Ucap dari Lusu mengatakan itu sambil membuka kehampaan dan kemudian Lusu pergi meninggalkan si Xuanjin. Di sini si Xuanjin kemudian tertawa terbahak-bahak. Meskipun begitu, ia pun kemudian takut dan menutupinya dengan kipas yang biasa ia bawa kemana-mana. Setelah beberapa saat kemudian Lusu pergi meninggalkan tempat tersebut. Nampaknya si Xuanjin kemudian berkata kepada Niating. Nampaknya ia ketakutan jika harus berhadapan dengan seorang iblis atau Raja Iblis. Meskipun aku tahu bahwa Lusu Raja Iblis muda ada di pihak kita. Tapi sesaat saya masih sedikit khawatir jika saya salah menjawab, dia akan membunuh saya. Apa yang terjadi? Ucap si Xuanjin mengatakan itu kepada Niating. Meskipun pada ranah Grandmaster, di sini si Xuanjin mengetahui bahwasanya Lusu itu adalah Raja Iblis. Dan ketika omongan dari si Xuanjin itu mungkin salah, maka Lusu bisa saja untuk membunuh mereka. Itu adalah pikiran si Xuanjin yang saat ini tengah ketar-ketir jika harus berhadapan dengan Lusu. Sambil kemudian membenahi kacamatanya, si Xuanjin lantas berkata kepada Niating, "Hei ngomong-ngomong, menurut hubungan antara Lusu dan Luzhou, bisakah kita juga pergi ke Luzhou untuk bermain di masa depan?
Tanya dari Siswa Jin mengatakan itu dan ingin bertamasya ke Luzo, atau lebih tepatnya membantu Luzo ketika ada pertempuran di Luzo. Di sini Siswa Jin kemudian berkata kembali kepada Niating, jaringan surgawi tidak dapat dirusak, lagi pula tugas kita adalah melindunginya, tetapi seharusnya tidak salah untuk memperjuangkan jaringan surgawi kita sendiri, bukan? Tanya dari Siswa Jin bertanya kembali kepada Niating. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Siswa Jin itu menyangkut apa yang ada di bumi, yakni Luzo, jaringan surgawi dan orang-orang yang ada di bumi. Tak lama setelah itu, di sini Niating kemudian memikirkan sesuatu. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan dari Siswa Jin tersebut, lebih tepatnya menunggu apa yang dikatakan lagi oleh Siswa Jin. 2 menit berselang, di sini Niating kemudian bertanya kepada Siswa Jin kembali, atau lebih tepatnya memberikan argumen lagi. Apakah Luzo dihitung sebagai penduduk resmi kami? Ucap dari Niating mengatakan itu kepada Siswa Jin. Dengan tegas di sini Siswa Jin kemudian berkata bahwasanya lupakan saja kenapa tidak dihitung. Orang punya STNK dan KTP, pasti dia punya SIM juga. Ucap dari Siswa Jin mengatakan itu dan Mimin tambahi bahwasanya Luzo punya SIM juga untuk berkendara atau menaiki mobil lebih tepatnya. Setelah mendengarkan perkataan dari Siswa Jin di sini, kemudian Niating yakin bahwasanya apa yang akan ia lakukan itu sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh jaringan surgawi. Lantas Niating berkata, kemudian dia juga menjadi objek perlindungan jaringan surgawi, jaringan langit dan bumi, dan membantu melawan bukanlah pelanggaran. Terlebih lagi, saat itu di Gunung Changbei bukanlah Luzo dan Lu Xiaoyu berperang untuk kita. Tanya dari Niating mengatakan itu kepada Siswa Jin. Bahkan di sini ia tahu bahwasanya dulu ketika di Gunung Changbei, Luzo bertarung mati-matian bersama dengan Xiaoyu untuk melindungi bumi atau melindungi jaringan surgawi lebih tepatnya. Setelah mendengarkan perkataan dari Niating tersebut, di sini Siswa Jin kemudian tersenyum menatap Niating. Dan dia kemudian mengipaskan kipasnya dan berkata kepada Niating kembali, apa yang disebut kebaikan menyebabkan kebaikan. Yang seperti itu adalah siklus reinkarnasi. Barang siapa yang kemudian mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Itu adalah poin penting di mana ia berada di bumi dan seharusnya itu dilakukan oleh semua orang. Tak lama setelah itu Niating kemudian berkata kepada Siswa Jin, dibandingkan dengan orang ini, saya lebih penasaran tentang bagaimana Luzo akan menghadapi beberapa kenalan lama setelah dia pergi ke Amerika Utara. Ucap dari Niating mengatakan itu kepada Siswa Jin. Lebih tepatnya mengatakan bahwasanya Luzo memiliki teman-teman yang akrab, yakni Carol dan juga orang-orang dari Phoenix Society. Mungkin mereka akan canggung ketika dia berhadapan secara langsung. Itu adalah pikiran dari Niating dan juga Siswa Jin. Tak lama setelah itu Niating kemudian berdiri dan angin berhembus secara tiba-tiba. Bus 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 bus. Siswa Jin kemudian berkata, benar, dia pasti tahu beritanya. Kali ini ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ucap dari Siswa Jin mengatakan itu dan nampaknya mungkin akan ada tontonan yang sangat bagus. Seperti kalian semua kemudian menonton cuplikan ini dari channel Mimin, itu membuat Mimin sangat suka. Tak lama setelah itu di sini nampaknya rembulan kemudian bersinar cukup cerang atau cukup terang. Kelihatannya di sini di Gunung Changbei, Carol berada di sini bersama dengan orang-orang yang ia cintai, atau lebih tepatnya Carol bersama dengan Luzo. Maksudnya Carol sangat suka dengan Luzo. Itu lebih tepatnya, di hati Carol hanya ada Luzo. Meskipun begitu, ingatannya mungkin belum kembali sepenuhnya. Maka dari itu di sini Carol kemudian menunggu siapa yang kemudian akan datang terlebih dahulu ke sini. Ya Tuhan, ada visi reruntuhan di Amerika Utara dan kami memperkirakan reruntuhan akan dibuka dalam 2 minggu. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Mungkin akan ada Raja Surgawi ke-9 dari jaringan surgawi. Ucap seseorang di sana mengatakan itu kepada Carol. Nampaknya Carol kali ini menunggu seseorang dan di sini Carol ditemani oleh timnya dari Amerika Utara.
Kemudian mereka berkata dalam hati, "Ya Tuhan, karena Lusu sudah lama tidak meninggalkan Gunung Cambay. Semua orang khawatir, tapi dia tidak berani menentang keinginannya." Itu adalah ucapan seseorang dari grupnya Carol, yakni seseorang yang dianggap sepupu oleh Carol, yang memikirkan bahwasanya Carol ini tidak kembali untuk pergi ke Amerika Utara. Mungkin Carol lagi menunggu Lusu. Tapi di sini Carol mengatakan bahwasanya ia akan kembali dan itu adalah sebuah perintah. Sepupu Carol kemudian menatap Carol itu dengan penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin Carol bisa diajak untuk pergi ke reruntuhan kali ini? Lantas ia pun berkata dalam hati sambil menatap Carol. Kali ini peristiwa besar seperti membuka reruntuhan akhirnya terjadi. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membujuknya keluar dari gunung ini. Ucap dari sepupunya tersebut berkata kepada Carol dalam hati. Nampaknya dia ingin membujuk Carol itu untuk pergi dari tempat ini atau membujuk dari Gunung Cambay. Tapi di sini ia masih merasa kesal kepada Lusu atau Raja Surgawi ke-9. Sambil membayangkan Lusu seperti boneka, lantas ia pun berkata dalam hati, secara keseluruhan ini semua salah Lusu. Jelas mereka semua kembali dari Lusu dan punya waktu untuk pergi ke negara pulau. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengunjungi Gunung Cambay. Ini mungkin sangat menyakitkan dan cukup melelahkan. Pikir dari sepupunya tersebut, kenapa Lusu bisa pergi ke Jepang tapi dia tidak bisa pergi ke Gunung Cambay? Padahal pedang Cengjinnya berada di sini. Dan Lusu pun tidak mampir ke tempat ini karena tahu dia di sini ada Carol. Tak lama setelah itu Carol kemudian berkata kepada sepupunya tersebut, "Oke, mari kita pergi. Lagi pula jika kehancuran ini dibuka, aku akan berkurang satu, mungkin tidak akan ada peluang di masa depan." Ucap Carol mengatakan bahwasanya mungkin saja reruntuhan ini jika dibuka maka di masa depan masih ada atau tidaknya Carol tidak tahu. Bahkan Carol beranggapan bahwasanya di masa depan tidak ada lagi reruntuhan yang kemudian dibuka. Setelah mendengarkan perkataan dari Carol tersebut, di sini sepupunya bingung bagaimana mungkin dia kemudian mengatakan akan pergi dari tempat ini. Lantas ia pun berkata, "Bukan satu kurang satu." Ucapnya mengatakan itu. Carol dengan tenang berkata kembali, "Nah, kali ini di Amerika Utara saya akan memimpin tim dan kami akan pergi ke sana bersama-sama." Ucap Carol yang saat ini tengah yakin akan pergi ke reruntuhan di Amerika Utara dan akan memimpin timnya untuk melakukan hal tersebut. Setelah mendengarkan hal tersebut, nampaknya sepupunya tersebut kemudian sangatlah rupawan, atau lebih tepatnya sangat menerima ajakan dari Carol tersebut. Padahal sebelumnya Carol tidak bisa diajak untuk pergi dari Gunung Cambay. Lantas ia pun berkata dan matanya berkaca-kaca, "Bagaimana guru Dewa tahu bahwa ada satu reruntuhan yang berkurang? Bagaimana cara membunuh Lusu? Tuhan sedang keluar." Ucapnya mengatakan itu. Setelah mendengarkan perkataan dari Carol, mereka pun cukup senang dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut sesegera mungkin untuk menyampaikan informasi itu kepada teman-temannya yang lain. "Benar-benar saya akan segera kembali untuk mengatur tim dan memberitahu semua orang kabar baik ini. Anda semua dirindukan atau Anda Carol dirindukan." Ucapnya mengatakan itu kemudian dia bergegas pergi meninggalkan Carol. Carol pun bingung dan mengetahui sepupunya itu telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil menatap langit, di sini Carol tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian pohon dunia yang ada di belakangnya kemudian berbicara kepada Carol yang saat itu tengah bersamanya cukup lama. "Jangan menunggu lebih lama lagi." Ucapnya mengatakan itu. Carol pun tidak mengatakan sepatah kata pun dan menunggu sesuatu. Sampai-sampai di sini pohon dunia itu kemudian mendekat ke arah Carol. Mengetahui bahwasanya ada teman di sampingnya, lantas Carol berkata, "Nah, meskipun dia dan saya masih memiliki waktu yang sangat lama untuk memikirkan hubungan kami, terkadang kami masih harus mengambil inisiatif." Ucapnya mengatakan itu. Bahkan inisiatif itu bisa jadi mereka akan dipertemukan. Lantas di sini Carol berkata dalam hati, "Sampai jumpa di Amerika Utara." Dan kali ini mereka akan bisa bertemu kembali, atau lebih tepatnya cinta yang lama bisa tumbuh kembali. Terima kasih dan mungkin ini telah berakhir dan akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter yang selanjutnya. Selamat menonton dan semoga terhibur.